Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Prasetyo, NIM 02101005 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video tentang kultur shock dari pengalaman pribadi saya, yaitu pergi ke Sumatera pada waktu tahun 2019. Sebelum memulai menceritakan tentang pengalaman pribadi saya itu tentang kultur shock. Kultur shock itu apa sih? Kultur shock adalah pengalaman disorientasi yang dialami seseorang ketika mereka berada dalam lingkungan budaya yang sangat berbeda dari budaya yang mereka kenal. Hal ini bisa mencangkup perbedaan dalam norma sosial, bahasa, kebiasaan, makanan, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Langsung ke ceritanya tentang pengalaman pribadi saya mengenai kultur shock ke Sumatera. Karena mama saya itu lahirnya di Sumatera, yaitu Bengkulu. Jadi waktu itu tahun 2019 keluarga saya berencana untuk berkunjung ke tempat lahirnya mama saya. Saya beserta keluarga ke sana itu mengendarai mobil dan transit menggunakan kapal untuk menyeberang pulau dari Jawa ke Sumatera. Karena perjalanan kami itu jauh dari Jawa ke Sumatera, itu menempuh sekiranya 3 hari 3 malam baru kita sampai ke Sumatera. Setibanya di Padang, saya pun langsung disambut oleh udara lembab dan pemandangan yang sangat hijau, dan di jalan pun banyak monyet-monyet yang bergelantungan di sana. Dan satu hal yang membuat saya terkesan itu adalah bagaimana masyarakat di sana itu lebih terbuka dan bersemangat. Ketika saya bertanya arah kepada seorang penjual makanan waktu itu, dia tidak hanya menunjukkan jalan tetapi juga mengajak saya berbicara. Suara dan cara bicaranya itu sangat lantang dan langsung, berbeda dengan gaya bicara orang Jawa yang lebih halus, sopan, dan krama inggilnya itu lebih terpakai. Awalnya itu saya merasa sedikit canggung, tapi dengan seiringnya waktu di sana, saya mulai terbiasa dengan keadaan mereka dan adat budaya mereka. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke tujuan pertama, itu ke Bengkulu, yaitu di mana Bengkulu itu tempat lahir mama saya. Sesudahnya sampai di sana, kami pun disambut baik dan hangat oleh keluarga yang ada di sana. Dan kemudian keluarga saya pun diajak untuk ke tempat peristirahatan dan untuk menaruh barang-barang kami. Setelah itu keluarga saya pun diajak untuk makan siang karena waktu itu sudah siang sekitar jam 2-an. Kemudian kita diantar ke tempat makan. Tiba-tiba ada aroma-aroma yang sangat kuat menusuk hidung. Nggak tahu, terus di sana pun banyak makanan yang tersedia di meja. Dan ternyata aroma bumbu yang sangat kuat tadi yang menusuk hidung ternyata adalah bumbu sambal hijaunya yang sangat pedas. Saat mencoba sambal hijaunya, rasa pedasnya membuat saya terkejut. Lidahnya langsung terbakar dan diketawakan oleh keluarga saya. Karena mereka sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang pedas, jadi saya pun mulai menikmati keunikan rasa masakan yang ada di sana. Tak hanya makanan, saya pun juga merasakan perbedaan dalam adat istiadat. Suatu ketika saya itu diundang ke acara pernikahan adat di sana. Di sana saya melihat betapa kuatnya pengaruh budaya lokal. Pihak perempuan memiliki posisi yang sangat dihormati dan mereka bahkan memiliki kendali lebih dalam pernikahan. Bagi saya yang terbiasa dengan adat yang ada di Jawa, di mana itu pihak laki-laki lebih sering mendominasi dalam pernikahan. Tapi justru sebaliknya di Sumatera, justru perempuan lebih mendominasi. Saya pun terkejut dengan adat istiadat di sana. Saya merasa terkesan dengan cara mereka menghargai wanita dan kekeluargaan. Juga selain itu, waktu perjalanan ke tempat-tempat wisata di Sumatera juga sangat berbeda. Saat mendaki bukit atau melihat keindahan alam, saya pun juga menyadari bahwa tidak semua jalur tertata rapi seperti di Jawa.
beberapa jalur mungkin terjal dan berbatu, dan ini juga membutuhkan usaha lebih untuk sampai ke puncak meskipun melelahkan. Namun bukan hanya pengalaman positif yang saya dapatkan. Suatu ketika saat berbelanja di pasar tradisional, saya merasa sedikit bingung dengan cara orang-orang bertransaksi. Di sini tawar-menawar adalah hal yang biasa, dan mereka tidak segan-segan untuk berteriak agar menarik perhatian penjual. Awalnya saya merasa tidak nyaman karena terbiasa dengan cara yang lebih tertib dan tenang di Jawa. Namun, setelah beberapa kali berusaha menawar, saya mulai terbiasa dan bahkan merasa senang bisa berinteraksi dengan para pedagang yang ada di sana. Setelah beberapa minggu tinggal di Sumatera, saya menyadari bahwa pengalaman kultur shock ini bukan hanya tentang tantangan, tetapi juga tentang pembelajaran. Saya belajar untuk menghargai keunikan budaya dan cara hidup yang berbeda. Masyarakat Sumatera yang ramah dan terbuka mengajarkanku arti kebersamaan dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dan akhirnya saat saya kembali ke Jawa, saya membawa pulang bukan hanya kenangan indah, tetapi juga pengetahuan baru tentang kehidupan. Perbedaan yang ada di antara Jawa dan Sumatera menjadikan pengalaman ini sangat berharga. Dan saya merasa lebih kaya akan pengetahuan dan serta pengalaman. Mungkin itu pengalaman pribadi saya mengenai kultur shock waktu pergi ke Sumatera. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.